Ojo dumeh mundak keweleh adalah sebuah ungkapan Jawa yang memiliki arti, jangan sombong, nanti malah akan merugi. Ungkapan ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak memandang rendah orang lain, karena kesombongan dapat membuat kita lupa diri dan akhirnya akan merugikan kita sendiri. Ojo dumeh mundak keweleh adalah nasihat bijak basa Jawa yang berarti, jangan merendahkan kemampuan orang. Kalau terbukti sebaliknya, maka hanya rasa malu luar biasa saja yang akan Anda dapatkan. Kalimat bijak bahasa Jawa ini mengajarkan kita agar menghindari perilaku sombong dalam tindakan sehari-hari. Sepintar apapun Anda, kesombongan akan menghancurkan reputasi Anda cepat atau lambat. Manusia yang bersikap angkuh akan merasa bahwa semua bisa ditaklukkan. Lebih buruk lagi, dia akan merendahkan orang lain dan bila suatu ketika mengalami kejatuhan, akan dirasakan sangat menyakitkan. Karena orang yang direndahkan kemampuan yang lebih tinggi daripada yang merendahkan. Hanya saja saat itu orang yang berbuat angkuh belum tahu kemampuan yang direndahkan. Jadi sebaiknya selalu waspada, jangan meremehkan orang dalam hal apapun. Ada banyak sekali cerita tentang akibat buruk dari kesombongan. Misalnya, ada seorang raja yang sangat sombong. Dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat di dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Suatu hari, sang raja didatangi oleh seorang pengemis. Sang pengemis meminta uang kepada sang raja, tetapi sang raja menolak. Sang pengemis pun pergi dengan marah. Beberapa hari kemudian, sang raja mengalami kecelakaan yang parah. Dia kehilangan semua hartanya dan bahkan nyawanya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan dapat membawa bencana. Ketika kita sombong, kita akan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita akan meremehkan orang lain dan tidak menghargai mereka. Hal ini dapat membuat kita melakukan kesalahan yang fatal. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah hati. Kita harus menghargai orang lain dan tidak memandang rendah mereka. Kita harus ingat bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Kesombongan dekat dengan kekufuran. Orang yang berperilaku sombong akan melupakan keberadaan Tuhan. Dia lupa bahwa sombong hanya layak dijabat Tuhan. Tidak akan satupun manusia yang layak memakai label kesombongan dalam hidupnya. Telah banyak kita dengar cerita sejarah kehancuran pemimpin sombong yang mengabaikan peringatan Tuhan. Tentu Anda tidak ingin menjadi penerus kisah pedih azab Tuhan terhadap manusia sombong. Bagaimana cara menghindarkan diri dari perilaku sombong? Tekunlah berdoa, beribadah dan giatlah beramal atau berbuat baik terhadap sesama. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari kesombongan. Bersyukur atas apa yang kita miliki, menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain, selalu belajar dan berkembang, berdoa kepada Tuhan agar selalu dijaga dari kesombongan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat terhindar dari kesombongan dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan sejahtera.
Berikut adalah beberapa contoh lain dari akibat buruk dari kesombongan. Kesombongan dapat membuat kita kehilangan teman dan sahabat. Ketika kita sombong, kita akan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak ingin berteman dengan kita. Ojo gumunan berarti jangan mudah heran. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah kagum atau heran dengan hal-hal yang terjadi di dunia, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Hal ini bertujuan agar kita tidak menjadi orang yang mudah terbujuk oleh hal-hal yang tampak luarnya saja. Ojo gumunan juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang ada. Ojo gumunan, jangan mudah takjub. Ini adalah sebuah ajaran untuk menyikapi peristiwa hidup dengan bijak, arif, jauh dari prasangka, mengambil sikap yang wajar sesuai dengan proporsinya, dan tidak berlebihan. Dalam dunia yang semakin rumit, banyak tipu daya yang bisa merugikan kita manusia. Kita harus bisa berpikir jernih dan tidak mudah terbawa arus. Berikut adalah beberapa contoh penerapan filosofi ojo gumunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu heran dengan kekayaan atau kesuksesan orang lain. Kita harus fokus pada diri sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita tidak perlu heran dengan kejahatan atau keburukan yang terjadi di dunia. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik dan berbuat kebaikan. Sikap ojo gumunan mengingatkan kita untuk eling dan waspada. Banyak hal yang terlihat baik, terlihat manis, namun ternyata acap kali menjerumuskan manusia ke situasi yang bisa menghancurkan martabat. Jangan larut pada hal-hal yang terlihat indah. Tetaplah mempertimbangkan kebenaran dan akal sehat. Kita tidak perlu heran dengan perubahan yang terjadi di dunia. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ojo gumunan adalah salah satu filosofi Jawa yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Nilai kedua dari ojo gumunan adalah ajaran untuk menjauhi watak tamak, serakah dan menuruti hawa nafsu. Sifat-sifat buruk itu salah satunya dipicu oleh mudahnya manusia terhipnotis oleh bujuk rayu dunia. Seseorang yang gampang takjub akan mudah terangsang pada hal-hal duniawi dan pada akhirnya muncul hasrat untuk memiliki, menguasai alias tamak dan serakah.